kita alasin sama lap. Nah, lap Hai guys, balik lagi sama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini aku akan membuat What's in my toolbox. Tapi kali ini beda karena aku bakalan ngebahas lebih detail lagi tentang alat-alat yang diperlukan untuk anak FKG, khususnya di semester-semester awal. Jadi di sini aku prediksi di semester 1 sampai dengan di semester 2. Jadi di video kali ini aku bakalan spesifik khusus bahas departemen yang pertama kali praktikum di FKG Universitas Padjadjaran, di FKG Unpad itu adalah Departemen ITMKG atau kepanjangannya itu Ilmu Teknologi Material Kedokteran Gigi. Nah, di sini nih di bagian bawah meja aku ini udah ada barang-barangnya. Tapi mostly di video ini aku itu belinya PO seangkatan gitu. Tapi banyak banget toko-toko dental yang ada. Nanti mungkin aku akan taruh di description box toko-toko dental yang aku tahu dan udah trusted, oke? Departemen ITMKG atau Ilmu Teknologi Material Kedokteran Gigi ini dia memang membahas tentang material yang kita pakai di kedokteran gigi atau sebagai dokter gigi. Mahasiswa baru atau mahasiswa FKG itu pertama kali datang ke FKG itu perkenalkan dulu nih sama karakteristik bahan-bahan. Kita bener-bener belajar kayak sifat fisiknya, sifat biologisnya. Kita itu akan ngerjain yang namanya carving gigi atau mengukir gigi. Bahan dasarnya yang paling dipakai adalah base plate wax. Yang kedua, kita itu membuat yang namanya landasan. Nah, landasan ini awalnya dibuat dengan base plate wax dan nantinya akan dibuat menjadi akrilik. Jadi ada bahan akrilik juga. Yang ketiga, kita membuat basis gigi. Jadi kita ngebuat model kerja kita. Bahannya itu yang biasa kita pakai adalah gips dan kita mencetak mulut pasiennya itu menggunakan alginat. Membentuk kawat orto sampai bisa adaptasi. Nah, itu kita juga belajar di ITMKG. Menurut aku, alat-alat yang aku jelasin di sini itu udah merangkum semester 1 dan semester 2. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman butuh, aku akan buat di semester 3-nya atau di departemen apalagi, misalnya departemen orto atau departemen prosto. Untuk departemen konservasi sebenarnya aku udah buat videonya di What's in my toolbox part 1. Nanti teman-teman tinggal lihat di sini. Dan untuk departemen prosto dan orto itu sebenarnya udah aku gabungin juga di What's in my toolbox part 2. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih spesifiknya, nanti bisa aku buatin lagi departemen-departemen lain selama preklinik. Jadi sekarang kita mulai ke bahan-bahan yang diperlukan untuk carving. Sebelumnya kita itu perlu yang namanya kertas milimeter block. Cuman di sini aku nggak ada. Karena di situ kita bakalan gambar anatomi gigi dari gigi yang kita punya. Otomatis kita harus punya gigi asli juga. Nah, abis itu kita bakalan bikin box yang isinya itu adalah lilin atau base plate wax. Dan aku inget banget waktu itu tuh cetakannya bebas banget mau pakai apa. Dan kalau nggak salah waktu itu aku pakai kardusnya sereal gitu. Bisa juga pakai kardus odol dan lain-lain. Nanti aku bakal kasih tahu fotonya di sini. Bahan utamanya yang aku beli adalah ini. Ini adalah base plate wax. Tips dari aku, kalau misalkan teman-teman mengcarving tanpa menggunakan api, menurut aku bisa menggunakan base plate wax yang ini nih. Ini mereknya Changshu Dental Materials. Nah, ini bagus banget karena dia mengkilat banget. Penting banget untuk teman-teman punya Lekron. Menurut aku belinya nggak apa-apa yang murah aja. Karena Lekron ini bakalan cepet banget rusak, cepet banget gosong, cepet banget hilang. Terus bisa juga teman-teman itu carving pakai yang namanya pisau lilin. Nah, pisau lilin ini menurut aku bisa nge-carving bagian-bagian yang kayak nggak terlalu detail gitu loh. Tapi dia ada bagian spatulanya dan ada bagian yang pisaunya. Nah, ini biasanya bisa untuk nuangin lilin kayak gitu. Pastinya saat kita meng-carving itu kita membutuhkan yang namanya api. Nah, apinya bisa dari botol spiritus kayak gini atau bunsen ya namanya. Kalau misalkan spiritus ini aku saranin beli 2. Yang pertama ya bentuknya kaca kayak gini, yang kedua yang bentuknya torch kayak gini. Ini berguna banget selama
kehidupan per FKG sampai kamu mungkin koas. Kalau yang ini aku saranin, ini kan dia ada kayak yang bentuknya itu besar kayak gini, ada yang dia lebih ramping, lebih kecil. Nah, sepengalaman aku, kalau misalkan alcohol torch yang lebih ramping itu dia lebih cepat rusak. Saranin kalau teman-teman beli itu bisa dilapisin dengan aluminium foil, dan aku saranin nih sebelum si sumbunya itu habis udah harus diganti, karena nanti kalau di sumbu yang kecil banget itu susah banget. Setelah carving itu kan kita butuh yang namanya poles. Nah, poles ini aku saranin teman-teman bisa pakai kasa. Jadi untuk bagian kasarnya bisa pakai kasa. Nanti kalau misalkan udah mulai rapih nih, teman-teman bisa poles lagi menggunakan kapas atau tisu dengan sabun. Nah, itu bebas lah ya, belinya di mana, bisa di mana aja. Di FKG itu juga sering banget ngukur-ngukur, pasti nanti bakalan dicek banget kayak panjang lilinnya itu berapa, dan nggak boleh lebih 1 mili pun, karena emang di FKG itu dilatih banget detailnya, dilatih banget ketelitiannya. Jadi aku saranin teman-teman beli penggaris, ini mereknya Kenko, bebas apa aja, yang penting dia yang stainless steel kayak gini, dan yang ujungnya itu 0. Jadi ini ngaruh banget pengukuran yang detail atau pengukuran yang akurat. Aku punya alat yang kayak sebenarnya ini nggak perlu dipunya sama anak FKG, tapi aku bisa saranin teman-teman buat nuangin si lilinnya itu kalau nggak pakai sendok adalah pakai cidukan yang kayak gini. Ini aku sampai masih nyimpen. Jadi nanti teman-teman bisa rebus base plate waxnya, terus habis itu dituangin, nggak boleh ada porus karena nanti di waxnya itu bakalan kayak ada gelembung-gelembung kayak gitu. Ini beli aja di manapun ya, supermarket, atau ini sendok juga sendok bekas aja, sendok yang jelek itu nggak apa-apa, dan jangan dipakai makan lagi ya guys. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan model kerja atau pembuatan gips. Pertama kan kita pasti harus nyetak gigi ya, mau itu dari model ataupun mau dari pasien. Nah, kalau aku dulu antar teman, aku saranin banget tips dari aku buat punya sendok cetak yang mereknya itu Duralock. Sebenarnya bebas apa aja sih, cuman yang sayapnya itu tinggi nih, di sayap cetakannya itu tinggi. Nah, kalau teman-teman suka lihat yang stainless steel kayak gitu, sebenarnya itu bagus-bagus aja, cuman kadang sayapnya kurang tinggi, jadi dia kurang bisa mencetak bagian mukobuko fold. Aku beli 3 aja warnanya, mulai dari yang kuning paling besar, hijau sedang, dan yang biru itu yang paling kecil. Cuman ada beberapa temen aku yang punya pasien dengan rahang yang besar banget, jadi dia perlu pakai yang warnanya ungu. Untuk alginat, nah alginat ini bener-bener kayak ibaratnya tuh apa ya, cocok-cocokan gitu per orang. Mereknya apa? Nah, aku saranin buat teman-teman yang pertama kali belajar, jangan beli yang fast setting karena dia bakalan cepet banget settingnya. Sedangkan kita masih belajar mengaduk alginat aja, kita masih belajar. Jadi menurut aku beli yang normal setting. Aku saranin merek-mereknya ada di sini. Pokoknya ada Gel Thread, Cavex ataupun Aroma bisa. Selain itu aku belum pernah cobain, dan ataupun itu nggak cocok di aku karena mungkin terlalu keras, terlalu susah untuk dimanipulasi gitu. Habis nyetak kita pasti butuh yang namanya ngecor gigi kan. Ngecornya itu pakai gips. Nah, gipsnya itu ada gips biru dan ada gips putih. Nah, jadi untuk model kerja itu kayak gini. Jadi bagian yang birunya ini pakai gips biru dan bagian basisnya ini pakai gips putih. Buat gips putihnya itu sebenarnya awalnya kayaknya kita bakalan bikin secara manual dulu. Jadi kayak pakai perhitungan, pakai sudut-sudut gitu. Manipulasi gips dan alginat itu dia pakai yang namanya rubber ball kayak gini. Nah, rubber ball menurut aku ukurannya nggak usah yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil. Jadi yang sedang aja kayak gini. Aku tuh suka banget pakai spatula untuk manipulasinya itu yang plastik kayak gini. Dia tipis tuh, kayak dia tuh agak elastis gitu, daripada yang kaku, yang kayu gitu. Aku saranin mending beli yang ini aja. Dalam cetakannya ini kita butuh yang namanya pemisah gitu kan, supaya nanti nggak lengket di sini meskipun ini udah karet. Nah, perlu banget untuk punya Vaseline guys, atau petroleum jelly. Mau yang udah expired juga menurut aku nggak apa-apa sih, karena kan dipakainya buat barang-barang kayak gini doang. Bisa beli di supermarket, di Shopee, Tokopedia banyak. Jadi kan kalau misalkan si gips itu dia nggak akan langsung bagus kayak gini ya, pasti kita trim, terus pasti kita amplas sampai bener-bener halus kayak gini. Nah, aku saranin untuk dirapihin ketika gipsnya itu belum bener-bener set. Jadi kayak
udah mau set tapi kayak 7/8 set lah gitu. Itu tuh dibasuh pakai air mengalir dan diamplas pakai amplas, bener-bener kayak tukang. Aku saranin temen-temen beli amplas dari yang paling kasar untuk ngehilangin gerenjelan kalau emang ada, sampai yang bener-bener halus banget. Aku nggak tahu sih nomor berapa, tapi ini amplas aku juga udah tinggal dikit-dikit. Pokoknya dia sampai yang halus banget, beli aja di toko bangunan. Terus kalau misalkan ada beberapa yang harus dikikir-kikir sedikit, bisa banget pakai yang namanya pisau gips. Nah, pisau gips ini aku juga PO di angkatan, pegangnya kayak gini, mirip sama si pisau lilin gitu. Bahkan aku lebih suka pakai pisau gips dibandingkan aku pakai pisau lilin. Aku jarang banget pakai pisau lilin, aku cuman pakai lekron biasanya. Kalau misalkan kita manipulasi gips, nanti kita tuh banyak banget menggunakan yang namanya glass slab atau kayak kaca kayak gini. Nah, tapi aku saranin banget teman-teman beli kaca jangan yang segini. Kalau yang segini ini emang diperluin, tapi biasanya buat manipulasi bahan tambal. Mungkin kayak cuman segini kan, kayak kecil banget. Jadi teman-teman beli yang lumayan lebar, dan menurut aku tebalnya jangan setipis ini karena sering banget pecah. Jadi cari yang tebal banget, bisa custom di tukang kaca. Tapi pasti mostly banyak toko-toko dental yang jual glass slab. Ini adalah sebenarnya alat basic sih ya. Jadi kayak di FKG itu kita pasti akan menunjukkan pekerjaan kita. Nah, itu penting banget untuk punya yang namanya baki kayak gini. Nah, menurut aku baki ini beda-beda di setiap universitasnya. Ada yang mungkin pakai baki putih kayak gini, ada yang pakai baki stainless steel. Ini juga aku PO di angkatan. Nah, untuk stiker-stiker yang ada di alat aku dari tadi itu aku jual stikernya. Itu kalian bisa custom nama-nama dan semua alat-alat yang tadi nih, kayak tuh ini juga ada. Karena biar nggak hilang, kita beli alat-alat ini mahal, tapi kalau hilang, aduh itu nyesek banget sih. Biasanya di atasnya baki ini suka kita alasin sama lap. Kalau di FKG 4 ini sendiri, itu lapnya dia PO juga biasanya. Ada lap yang emang khusus di custom dengan ukuran yang emang kita perluin. Ada juga namanya handuk good morning. Nih, handuk good morning. Jadi ini tuh kayak lap yang sering kita pakai kalau misalkan buat ngebersihin meja kita, karena emang tulisannya tuh good morning gitu loh guys. Baru biasanya pekerjaan kita ditaruh kayak gini dan kita akhirnya bawa ke dosen. Sekarang kita move ke kawat. 3 jenis diameter kawat, ada yang 0,6, 0,7 dan 0,8. Nah, itu teman-teman bisa beli di toko dental manapun. Kalau aku beli di toko dentalnya FKG. Buat tangnya nih, mungkin tangnya juga paling sering ditanyain tang yang diperluin itu apa. Yang pertama, tang yang diperluin itu adalah tang potong. Jadi tang untuk motong si kawatnya ini. Nah, tang potong ini menurut aku krusial banget sih, karena aku udah hampir ganti tang potong tuh banyak banget. Karena aku beli misalnya yang awal yang murah, tapi ternyata tidak cukup kuat. Dan misalnya kita motong tang, kalau misalkan tangnya itu nggak kuat, kawatnya itu bisa mental. Aku saranin teman-teman beli yang mereknya Chris Bow di S Hardware. Sebenarnya mungkin ada yang lebih tajam lagi dan ada yang lebih bagus lagi, cuman aku nggak tahu apa. Aku saranin teman-teman beli yang kuning karena aku udah pernah beli yang merah, itu masih kurang bagus. Emang tang potongnya itu lebih mahal dari tang potong lainnya, tapi ini bagus banget. Dan sampai sekarang menurut aku ini masih bagus ya. Di bagian sininya emang ada karatan sedikit, cuman di bagian blade-nya atau di pisau buat tangnya itu dia masih bagus banget. Aku mau coba ya apakah si tang potong aku ini masih berfungsi. Nah, biasanya kalau kita motong kawat itu kita pegang kayak gini dan kita potong di tengah-tengahnya. Tuh, bener-bener effortless banget. Aku mau coba ya apakah si tang potong aku ini masih berfungsi. Nah, biasanya kalau kita motong kawat itu kita pegang kayak gini dan kita potong di tengah-tengahnya. Tuh, bener-bener effortless banget kan motongnya. Karena biasanya tang potong lainnya tuh bener-bener susah banget sampai kita harus terus langsung mental gitu loh. Lanjut ke tang buat kawat ortonya. Aku selama ini cuma punya 3 tang orto, karena menurut aku selama preklinik aku bisa menggunakan 3 tang ini saja. Yang pertama adalah tang universal. Nah, tang universal itu paruhnya satunya bulat dan satunya itu kayak kotak gitu loh. Lebih baik menurut aku jangan beli online ya, karena kalian nggak akan tahu gimana enaknya tangnya itu. Jadi menurut aku beli tang yang ininya tuh gampang. Jadi ada yang kayak susah banget, kayak ngeginiin aja susah banget. Terus
please cari yang buletannya itu kecil, super kecil, sekecil mungkin. Karena kalau misalkan temen-temen cari yang buletannya besar, dia bakalan susah banget untuk ngebentuk. Ini aku kikir sendiri bagian buletannya di tukang kunci. Jadi teman-teman bisa ke tukang kunci terus minta dikikir kecil banget. Nah itu bener-bener mempermudah kerja teman-teman banget. Selanjutnya adalah tang paru burung. Jadi dia itu bulat, terus dia ada bengkokannya gitu. Itu dia juga bagus banget dipakai untuk membentuk suatu lengkungan yang tajam gitu. Ini adalah tang 3 jari. Sumpah ini bener-bener kepake banget. Dan di sini tangnya itu mereknya Dentika Stainless. Masing-masing orang punya kesukaannya masing-masing ya. Ada yang lebih cocok pakai tang 3 jari sukanya. Kalau aku sendiri aku lebih suka tang universal. Oke teman-teman, mungkin segitu aja alat-alat yang diperlukan untuk mahasiswa semester awal. Kalau di FKG 4 sendiri itu masih mengerjakan ITMKG aja. Nah kalau misalkan masuk semester 3 itu udah tambah dengan yang lain kayak misalnya ITMKG, Prosto, ataupun Orto. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah ataupun ada informasi yang gak lengkap. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat keseluruhan biayanya, teman-teman bisa lihat di video aku yang ini. Meskipun disclaimer sekali lagi, harga alat-alat dental itu sangat berubah-ubah ya. Jadi kadang naik ataupun kadang turun. Jadi teman-teman harus cek lagi. Semoga videonya membantu teman-teman untuk mempersiapkan alat-alat di semester awal. Jadi teman-teman udah tahu nih kayak tips and trick milih alatnya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman ada saran-saran juga video apa lagi terkait FKG atau terkait yang lain, bisa banget tulis di kolom komen karena aku butuh banget saran dari teman-teman. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan video ini membantu, share ke teman-teman kalian juga, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semangat terus ya buat mencapai cita-cita kamu menjadi dokter gigi. Dadah!